Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang paling afdal kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan kembali dalam suasana yang sangat baik, suasana sehat walafiat, sehingga insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV MUI Pangkep yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas tahapan pendidikan anak dalam keluarga itu dalam bentuk at-tarbiyatul aulad qabla al-wiladah, mendidik anak sebelum ia dilahirkan. Di situ dalam istilah ilmiahnya adalah pendidikan prakonsepsi, persiapan pendidikan yang dimulai ketika seseorang memilih pasangan hidup hingga terjadi pembuahan dalam rahim seorang ibu. Tentu proses pendidikan tersebut sangatlah penting sebagai salah satu awal mula tahapan dalam proses pendidikan anak, sehingga insya Allah kita nanti akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana dambaan kita semua, para bapak ibu, para keluarga, melahirkan anak yang insya Allah akan mendoakan kita nanti baik ketika kita hidup, lebih-lebih lagi ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Bapak ibu, saudara-saudara pemirsa TV MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahapan selanjutnya proses pendidikan anak dalam lingkungan keluarga itu ada disebut dengan prenatal dalam bahasa ilmiahnya. Prenatal itu adalah proses pendidikan ketika anak berada dalam perut ibu sampai proses kelahiran seorang anak. Tentu dalam proses-proses ini seorang orang tua harus memberikan persiapan-persiapan yang baik. Nah, apalagi ketika anak sudah dilahirkan, itu harus memiliki persiapan-persiapan yang matang, persiapan-persiapan menyambut calon bayi, baik laki-laki dan perempuan, supaya persiapan yang baik itu insya Allah melahirkan juga hasil yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita ini dikeluarkan dari perut ibu, kita tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, pertanyaannya kemudian, sekarang kan sudah masa canggih. Sebelum seseorang itu lahir, kadang dia sudah diketahui jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki maupun perempuan, itu dengan menggunakan alat USG atau ultrasonografi. Nah, sekarang ini karena canggihnya alat tersebut, maka sekarang penafsirannya kita kembangkan lagi, bahwa ini maksud itu kita tidak mengetahui sesuatu pun, kita tidak mengetahui bagaimana rezekinya nanti, bagaimana jodohnya nanti,
bagaimana akhlaknya nanti. Makanya Islam memberikan proses-proses pendidikan dengan sangat baik. Nah, termasuk pendidikan prenatal ini ketika anak sudah lahir di muka bumi ini, tentu kita harus memiliki persiapan-persiapan yang matang. Nah, di dalam salah satu penjelasan kitab At-Tarbiyatul Aulad fil Islam yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah Nasrullah mengatakan bahwa ketika anak sudah lahir itu, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kita disunnahkan menggembirakan orang yang melahirkan. Ya, makanya disambut dengan salawat, disambut dengan puji-pujian. Kenapa kita sambut dengan sesuatu yang menggembirakan? Karena anak itu merupakan salah satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terbandingkan dengan anugerah-anugerah yang lain. Ya, makanya apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak, karena kadang-kadang ada orang tua yang mengharapkan anaknya lahir laki-laki, ternyata yang keluar adalah perempuan. Ataukah sebaliknya, ada orang tua yang sangat mengharapkan anak perempuan, ternyata yang lahir adalah anak laki-laki. Tidak perlu kita bersedih karena anak laki-laki atau anak perempuan itu kedua-duanya merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Makanya kita harus selalu bergembira. Nah, bergembira ketika lahirnya seorang anak itulah biasa disebut dengan istilah tahniah. Ya, kita memberikan rasa gembira. Makanya adat budaya kita di Bugis Makassar itu, kalau ada anak yang baru lahir, maka kita berbondong-bondong datang. Ya, ada biasa yang membawakan perlengkapan bayi, ada yang membawakan deterjen, ada yang membawakan baju dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu sehingga orang tua sang bayi ini merasa senang karena kelahiran anak tersebut. Nah, itu namanya menggembirakan, ya tahniah ya. Ya, harus bergembira, jangan bersedih karena lahirnya seorang anak. Apapun, kalau misalnya mohon maaf, ada mungkin orang tua yang anaknya lahir dalam keadaan cacat, sesuatu keinginannya, jangan terlalu bersedih karena bisa jadi di balik kekurangan fisik anak yang kita lahirkan itu ada beberapa kelebihan-kelebihan yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti yang kita tidak tahu. Ya la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu sesuatu, bahwa apa yang akan terjadi kemudian kita tidak tahu. Makanya bergembira, terima dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak kita menjadi anak yang saleh dan saleh dan bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, salah satu proses pendidikan menurut ulama kita ketika anak sudah lahir itu, ini masih tahapan-tahapan pendidikan, disunnahkan kita untuk mengazani dan mengikamahkan anak yang baru lahir. Yang ini ada salah satu riwayat yang pernah disampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu azana fi uzunil Husaini hina waladathu Fatimah. Ini salah satu riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengazankan cucunya bernama Husain ketika dilahirkan dari ibunya yang bernama Fatimah. Jadi ini salah satu riwayat sehingga kita juga biasa melakukan, tapi ini sifatnya sunnah. Nah, kenapa kita harus mengazankan anak ketika lahir dan mengikamahkan? Supaya kalimat yang pertama yang didengarkan seorang anak itu ketika dia lahir di muka bumi ini itu adalah lafzul jalalah atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Daripada kita bernyanyi-nyanyi, daripada kita misalnya mengucapkan hal-hal yang lebih baik kita azankan supaya itulah kalimat yang pertama kali dengarkan seorang anak ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Allah mendengarkan anak kita yang masih kecil itu, karena ingat anak itu ketika lahir itu proses pendengarannya itu sudah berfungsi walaupun mungkin penglihatannya belum berfungsi, karena menurut ilmu kedokteran ilmu anatomi tubuh juga mengatakan bahwa ternyata di antara banyaknya panca indera manusia yang ada di tubuh manusia, maka yang paling pertama berfungsi itu adalah telinga. Makanya dulu orang tua kita kalau ada anak-anak kecil itu jangan mengatakan jangan ribut nak, karena ada adikmu. Berarti anak itu kan sudah mendengar walaupun mungkin dia belum melihat. Makanya Al-Quran kan sering dengar innas sam'a wal absara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Jadi makanya pendengaran dulu baru melihat. Nah, karena
pendengaran dulu yang paling pertama berfungsi, baru penglihatan. Makanya ulama mengatakan silakan azankan. Ya, diazankan di telinga kanan, diikamahkan di telinga kiri. Ya, silahkan. Ya, karena itu merupakan salah satu anjuran dalam agama kita. Tujuan kita itu adalah supaya anak itu pertama kali dengarkan ketika dia lahir adalah lafzul jalalah, kalimat tauhid. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya nanti dia akan berusaha mencari itu. Bagaimana kita beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, salah satu anjuran menurut Abdullah Nasiullah dalam kitabnya itu, dan termasuk proses pendidikan pada fase prenatal ini, yakni disunnahkan mentahnik anak yang baru lahir. Apa itu mentahnik? Memamahkan atau memberikan hal-hal yang manis-manis di bibirnya. Ya, dalam istilah agama kita disebut tafaul. Orang Bugis Makassar mengatakan senung-senung. Nah, jadi itu anak itu dimamahkan dengan hal-hal yang manis-manis. Ya, sebaiknya itu adalah madu atau kurma. Ya, yang manis-manis. Supaya apa? Supaya kita itu kan tafaul itu doa. Ya, tafaul itu adalah doa. Tidak apa-apa kita berdoa. Kalau menurut Andri Guruta, Profesor Kiai Haji Muhammad Farid Wajidi MA, doa itu ada dua macam, dua bentuk. Ada doa dengan ucapan, ada doa dengan perbuatan. Dan ini mentahnik salah satu doa dalam bentuk perbuatan. Karena ketika itu anak dimamahkan, orang Bugis mengatakan dipalepek-lepeki, ya mulutnya dengan sesuatu yang manis-manis, dengan harapan supaya anak itu nanti ketika tumbuh besar selalu berhadapan dengan situasi yang manis-manis. Supaya kehidupannya nanti selalu yang baik-baik. Kan apa kita mendoakan anak kita? Ya, supaya kehidupannya nanti menjadi baik, kehidupannya nanti menjadi sukses, kehidupannya nanti menjadi disukai oleh semua masyarakat. Nah, itulah gunanya mentahnik. Ya, kemudian selanjutnya ya dianjurkan juga kita pada hari ke-7, ya biasanya pada umumnya hari ke-7 untuk mencukur rambut. Ya, mencukur rambut. Nah, inilah yang disebut dengan istilah akikah. Ya, al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi. Nah, ada salah satu riwayat mengatakan bahwa anak itu tergadai nanti dia lepas gadainya setelah dia di akikah. Ya, jadi itu. Tapi menurut ulama akikah ini hukumnya sunnah bagi orang tua yang memiliki kemampuan. Jadi kalau kita misalnya orang tua memiliki kemampuan, silahkan kita akikahkan anak. Yang dianjurkan itu pada hari ke-7. Nah, ini saya pernah membaca beberapa literatur. Hari ke-7 itu apa? Kapan? Ada berpendapat begini. Yang dimaksud hari ke-7 itu dimulai ketika dia lahir. Jadi kalau misalnya dia lahir hari Senin, itu bisa dihitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari ke-7-nya itu adalah hari Sabtu. Nah, jadi sebaiknya kita pil yaumis sabi, dan salah satu riwayat sebaiknya pada hari ke-7. Ya. Ini ada juga penafsiran ulama mengatakan kalau tidak mampu hari ke-7 boleh lipat dua kalinya hari ke-14. Tidak bisa hari ke-14, bisa hari ke-21. Tidak bisa ke hari 21, ya sesuai kemampuan kita kapan saja. Ya kan, ini kan hukumnya sunnah ini. Ya, silahkan. Ini salah satu proses pendidikan yang baik yang bisa diberikan kepada anak. Jadi ketika anak di akikah itu dicukur rambutnya, wayu sama dan berikan nama. Walaupun kadang-kadang orang tua itu dia sudah memberikan nama anaknya itu ketika misalnya sebelum lahir. Apalagi kan hasil USG tadi kita sudah tahu laki-laki perempuan. Tapi tidak apa-apa. Tapi memberikan nama sudah boleh diancang-ancang ketika lahir atau misalnya dalam perut. Tetapi sahnya nama itu pada anak itu pada saat anak itu diakikah. Wa yusamma, berikan nama. Ya, memberikan nama dalam Islam itu harus nama yang baik. Ya, pertama berikanlah nama anak itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi, boleh. Nah, contoh misalnya peristiwa terjadi di bulan Rajab, boleh Muhammad Abdul Rajab ataukah Muhammad Isra. Peristiwanya terjadi di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid perempuan, Maulidiyah dan lain sebagainya. Itu terserah kita. Atau bisa juga mencari nama berdasarkan Al-Quran. Buka Al-Quran, cari nama yang baik-baik. Ya, tapi ingat, dalam Al-Quran itu tidak semuanya nama baik. Ya, nanti misalnya ada ibu mengatakan, wah kasih anakku misalnya Fir'aun, wah itu tidak boleh. Karena Fir'aun kan adalah Al-Quran. Jadi tidak semua nama dalam Al-Quran itu adalah baik. Karena ada juga budaya orang tua kita dulu begini. Ketika anaknya lahir, diambilkan Al-Quran suruh menunjuk.
Ya, apa yang ditunjuk anaknya itulah namanya. Ya, mumpung kalau dia, mending kalau anaknya menyebut misalnya muflihun, orang-orang yang beruntung, mukminun, bagaimana kalau dia tunjuk misalnya mujrimin, orang yang berdosa, Fir'aun dan sebagainya. Itu makanya memberi nama ini bisa juga konsultasi dengan mubalik, bisa mentestas supaya kita tahu apa makna yang baik. Ataukah misalnya memberikan nama itu, ya ada salah satu konsep kalau ulama juga mengatakan bagus juga kalau memberikan nama anak itu yang termasuk proses pendidikan, berikan nama anak itu hari apa dia lahir, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, kemudian itu dipenggal berdasarkan suku kata, kemudian diramu itu nama ayah, nama ibu, hari kelahiran. Dan ini memang memerlukan waktu berkonsentrasi untuk mencari nama yang baik. Nah, ini salah satu ajaran guru kita, bahwa kalau mau memberikan nama yang baik, hari apa dia lahir, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, kemudian kita ramu, penggal suku-suku katanya, sehingga membentuk suatu nama yang baik. Tapi ini juga merupakan salah satu jalan. Artinya apa? Bahwa intinya di situ, berikanlah nama yang baik. Karena innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Kata salah satu hadis, sesungguhnya kalian nanti akan dipanggil pada hari kemudian dengan nama-nama kalian. Fahsinu asma'akum. Oleh karena itu perbaikilah nama-nama kalian. Alangkah enaknya kalau kita dipanggil nanti ya wahyullah, wahai wahyu Allah. Itu kan bagus sekali berdasarkan ajaran Allah, berdasarkan ajaran Rasulullah SAW dan sebagainya. Artinya carilah nama-nama yang baik, yang memiliki arti yang baik, supaya itu insya Allah nanti bisa menjadi doa. Karena nama itu juga adalah doa. Jadi menurut ulama ternyata proses-proses seperti ini bahagian daripada proses pendidikan anak ketika anak nanti lahir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terakhir ada disebut dengan pendidikan postnatal. Apa maksud pendidikan postnatal? Pendidikan ketika anak sudah beranjak menjadi kanak-kanak, sudah beranjak menjadi remaja sampai dewasa. Disitulah ruang lingkup pendidikan postnatal. Artinya apa? Disitulah proses pendidikan tidak bisa kita lupakan. Ada beberapa bentuk pendidikan yang kita harus lakukan kepada anak itu. Pertama, berikanlah pendidikan anak dengan bentuk keteladanan. Yang kedua, berikanlah pendidikan anak dalam pembiasaan-pembiasaan yang baik. Dan yang ketiga, kalaupun anak itu kita menghukum, maka berikanlah dia hukuman yang bersifat mendidik, jangan hukuman yang tidak bersifat mendidik. Tapi insya Allah untuk proses pendidikan postnatal ini kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.